Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaini dari Sekolah Tinggi Teknologi Bontang. Di semester ganjil 2021-2022 ini, saya mengampu mata kuliah Matematika Rekayasa yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah rekayasa ini memiliki pola 3 SKS teori dan 0 SKS praktikum, yang berarti bahwa mata kuliah matematika rekayasa ini tidak memiliki kegiatan praktikum. Ada 2 kelas yang saya kelola untuk mata kuliah matematika rekayasa ini, yaitu satu kelas di program studi teknik informatika dan satu kelas di program studi teknik elektro. Durasi waktu untuk masing-masing pertemuan dalam menyampaikan matematika rekayasa ini adalah 150 menit sesuai dengan bobot SKS-nya, di mana satu SKS memiliki durasi 50 menit. Jumlah pertemuan dalam perkuliahan mata kuliah matematika rekayasa ini dalam satu semester sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya adalah UTS dan UAS. Mata kuliah ini pun sudah bisa diambil oleh mahasiswa, khususnya bagi mereka yang sudah memasuki semester 3 gitu. Dan mata kuliah ini pun juga memiliki prasyarat, yaitu prasyaratnya adalah kalkulus 1 dan kalkulus 2. Hanya saja penekanannya itu lebih kepada sistem bilangan, kemudian sistem persamaan linear, dan solusinya ada limit, kemudian ada turunan, kemudian ada integral, kemudian ada fungsi transendental, atau dalam hal ini adalah eksponensial, dan yang terakhir adalah pengembangan deret fungsi. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku di kampus kami, yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Bontang, capaian pembelajaran mata kuliah matematika rekayasa ini memiliki 8 komponen. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengoperasikan matriks. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan determinan matriks dengan berbagai metode. Yang ketiga, mahasiswa dapat menggunakan operasi baris atau kolom elementer dalam menentukan determinan dan solusi sistem linear. Yang keempat, mahasiswa menentukan rank matriks, persamaan karakteristik, dan nilai eigen. Yang kelima, ini sudah cukup berbeda dari poin 1 sampai poin 4, yaitu mampu mengoperasikan bilangan kompleks. Yang keenam adalah mahasiswa mampu menyajikan bilangan kompleks dalam bentuk polar dan eksponensial fungsi. Kemudian yang ketujuh adalah mahasiswa mampu menemukan akar-akar bilangan kompleks. Dan yang kedelapan adalah mahasiswa terampil dalam menyelesaikan integrasi bilangan kompleks. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, pada capaian pembelajaran mata kuliah yang terdistribusi ke dalam 8 komponen, maka penyajian materi matematika rekayasa ini dibagi menjadi 2 kelompok materi berbeda begitu. Nah, materi apa sajakah itu? Yaitu kelompok materi pertama adalah linear algebra yang difokuskan pada bidang matriks. Kemudian kelompok materi yang kedua yaitu bilangan kompleks. Nah, pendistribusian kedua materi yang berbeda ini yaitu terdistribusi untuk materi 1 itu nanti sebagai bahan kajian untuk melaksanakan UTS. Kemudian untuk materi yang kedua ini masuk sebagai bahan kajian untuk mengikuti UAS. Nah,
Ruang lingkup materi kelompok pertama ini meliputi ada 8 materi, yaitu pengenalan kembali seputar matriks, kemudian yang kedua adalah operasi pada matriks yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Yang ketiga adalah definisi determinan matriks. Kemudian yang keempat adalah metode determinan matriks. Kemudian yang kelima adalah pengenalan determinan matrik non persegi. Jadi poin yang keempat sama yang kelima ini berkaitan. Kalau di poin yang keempat ini dia lebih ke arah matrik persegi, sementara untuk yang poin kelima ini lebih kepada non persegi begitu. Kemudian yang keenam adalah operasi baris atau kolom elementer dan yang diimplementasikan dalam menentukan determinan matriks. Kemudian yang ketujuh adalah operasi baris atau kolom elementer yang diimplementasikan menentukan solusi sistem linier. Dan yang kedelapan adalah menentukan nilai rank matriks, kemudian persamaan karakteristik matriks, dan nilai eigen. Ada 8 kelompok materi yang akan kita pelajari untuk bahan UTS ini. Kemudian untuk kelompok yang kedua yang akan digunakan sebagai bahan kajian yang akan kita berikan di UAS itu meliputi bilangan kompleks yang juga terdiri dari 8 materi gitu. Nah, yang pertama adalah pengenalan bilangan kompleks, kemudian ada operasi pada bilangan kompleks meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang ketiga adalah bidang kompleks dan sekawan kompleks. Yang keempat, bentuk polar bilangan kompleks. Kemudian yang keenam adalah menentukan operasi bentuk polar bilangan kompleks. Yang keenam adalah menentukan akar-akar bilangan kompleks. Kemudian yang ketujuh adalah menentukan persamaan Cauchy-Riemann dan fungsi kompleks. Kemudian yang kedelapan adalah integrasi bilangan kompleks. Itu adalah ruang lingkup materi kedua yang akan disajikan kepada mahasiswa sebelum memasuki UAS begitu dan setelah UTS. Nah, kegiatan pembelajaran untuk mata kuliah matematika rekayasa ini yang dilaksanakan di kampus kami itu dilakukan secara daring menggunakan perpaduan antara platform Zoom Meeting Premium, kemudian ada e-learning, dan melibatkan media pembelajaran. Nah, Zoom Meeting Premium yang saya gunakan ini untuk menyampaikan materi perkuliahan. Sementara untuk e-learning nanti saya gunakan untuk memberikan tugas atau dalam hal ini mengupload tugas, kemudian kuis, kemudian melaksanakan UTS, dan melaksanakan UAS. Tentu kita menggunakan juga sistem pengaturan waktu terbatas di dalam pengumpulan tugas-tugas maupun ujiannya tersebut. Kemudian, media pembelajaran yang saya gunakan seperti video pembelajaran itu saya rekam, kemudian saya share melalui channel YouTube saya. Kemudian pemanfaatan media tersebut itu saya maksudkan untuk memudahkan mahasiswa mengakses materi yang telah dipelajari untuk mengulas, kemudian mempelajari kembali, bahkan untuk persiapan bagi mahasiswa sebelum kita memasuki kegiatan perkuliahan. Nah, di samping itu, media pembelajaran lainnya yang saya gunakan di dalam memberikan penyampaian mata kuliah ini adalah kita akan memanfaatkan software matematika. Dalam hal ini, fokus kita kepada software Maple. Sementara itu, untuk pendekatan pembelajaran yang saya gunakan selama 1 semester di dalam menyampaikan mata kuliah matematika rekayasa ini adalah pendekatan konstruktivis. Seperti kami berikan project based learning, pemecahan masalah, hingga kepada penemuan-penemuan rumus ataukah penemuan-penemuan dari suatu permasalahan.
Di dalam membangun interaksi dan komunikasi antara saya dengan mahasiswa selama kegiatan perkuliahan secara daring ini adalah kami menetapkan satu link Zoom meeting yang bersifat tetap, di mana penekanannya di sana menggunakan nama kelas. Nah, link Zoom tetap ini saya maksudkan agar mahasiswa memiliki kemudahan akses masuk ke dalam Zoom meeting begitu. Artinya, saya sebagai dosen tidak lagi harus membuat link tersendiri untuk nanti kami sampaikan kepada mahasiswa agar mengikuti kegiatan perkuliahan. Nah, dengan adanya link tetap tersebut, diharapkan mahasiswa sudah bisa langsung join ke dalam Zoom meeting yang sudah memiliki link tetap tersebut. Nah, kemudian di samping itu, saya juga memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan dan menjalin interaksi dan komunikasi dengan mahasiswa yang dilakukan dengan cara membuat grup WhatsApp kelas mata kuliah Matematika Rekayasa, kemudian sharing token e-learning pada grup kelas, sehingga harapannya mahasiswa bisa membuat akun dan terdaftar pada e-learning untuk kelas Matematika Rekayasa. Nah, di mana nanti dengan akun tersebut mahasiswa dapat mengakses tugas, kemudian kuis, kemudian TS, kemudian UAS, maupun bisa melihat penilaian dari penyelesaian tugas, kuis, UTS maupun UAS tadi. Kemudian kami pun juga menggunakan Google Dokumen untuk merekam kehadiran mahasiswa. Sehingga tidak ada satu media sosial yang tidak kita manfaatkan dengan maksimal. Kemudian, penilaian hasil belajar untuk menentukan kelulusan mata kuliah Matematika Rekayasa ini, saya menggunakan 5 komponen. Komponen pertama adalah kehadiran dan keaktifan mahasiswa di dalam kelas, kemudian kelengkapan tugas atau proyek yang nanti akan kami berikan pada suatu pertemuan perkuliahan, kemudian saya juga akan memberikan kuis, kemudian ada juga ujian tengah semester yang harus diikuti oleh mahasiswa dan ujian akhir semester yang juga harus diikuti oleh mahasiswa. Persentase kelima penilaian yang saya gunakan ini sudah saya diskusikan dan dengan mahasiswa, dan tentu kita akan melakukan satu kesepakatan untuk nanti kita laksanakan secara konsisten dalam satu semester. Nah, diskusi dan kesepakatan yang saya maksudkan tadi, saya sampaikan pada saat awal perkuliahan atau dalam hal ini pada saat penyampaian kontrak perkuliahan. Nah, dengan opsional ini, maka prinsip penilaian secara objektif, transparan, akuntabel, adil, dapat secara konsisten bisa dilaksanakan dan bisa diwujudkan. Demikian pemaparan mata kuliah Matematika Rekayasa ini yang akan kita laksanakan di semester ganjil 2021-2022. Terima kasih.